Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana hadis ini nanti dikumpulkan dari 3 hadis menjadi satu ya. Hadis nomor 49, 50, 51. Karena ini satu kurang lebih saja kayak gitu. Ini saling menguatkan aja karena hadis ini sanadnya dhaif. Jadi dia diperkuat dengan riwayat-riwayat yang lain. Oke, kita mulai dari hadis ke-49. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yuzkar ismallahi alaihi, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Wali Tirmizi, nah yang 50, Wali Tirmizi an Sa'id bin Zaid, dari jalur Sa'id bin Zaid wa ibni Abi Sa'id wa nahwihi qala Ahmad la yusbatu fihi syai'. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudu'ah, tidak ada wudu, liman, bagi seseorang, lam yuzkarismallahi alaihi, yang mana orang tersebut tidak menyebutkan nama Allah ketika melakukan wudu. Ketika melakukannya artinya ketika melakukan wudu. Yang hadis nomor 51, Wali Tirmizi an Sa'id bin Zaid, Imam Tirmizi turut menyebutkan dari Sa'id ibnu Zaid, dari jalurnya Sa'id ibnu Zaid. Ini demikian juga Abu Sa'id wa nahuhu dan sebagainya juga menyebutkan qala Ahmad dengan lafaz yang serupa. Imam Ahmad berkata, la yusbitu fihi syai'. Di sini disebutkan hadisnya sama sekali tidak sabit. La yasbutu fihi syai'un. La yusbatu, tidak ditetapkan, fihi, di dalam hadis tersebut, syai', sesuatu. Jadi hadisnya tidak sabit. Itu 49, 50, 51. Jadi konteks hadisnya sama, cuma diambil dari berbagai riwayat yang lain. Nah, kalau kita cek di sini di catatan kakinya, kalau hadis nomor 49 dikatakan di situ dhaif, la yu'rafu li musalamati simaun min Abi Hurairah. Jadi nanti disebutkan itu karena dia tidak diketahui mendengarkan dari Abu Hurairah. Jadi ada yang terputus menurut
Imam Bukhari di kitab Tarhul Kabir juz 4 halaman 80, kalau nggak salah di sini 208. Nanti bisa dicek nanti. Oke, kita lanjut ya. Makna hadisnya adalah ulama telah bersepakat bahwa sholat tidak sah kecuali dalam keadaan bersuci. Karena dalam riwayat lain hadis ini disebut pula dalam lafaz seperti bagian berikut, la sholata liman la wudu alahu. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak berwudu. La wudu'a liman lam yuzkarismallah, dan tidak sempurna wudunya seseorang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika melakukannya atau ketika berwudu. Huruf la yang terdapat pada lafaz wudu, la wudu'a di sini untuk menafikan jenis. Jadi untuk di sini la ini untuk meniadakan suatu isim seperti ini, menafikan suatu jenis. Dengan arti kata lain, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maksud hadis ini adalah meniadakan kesempurnaan karena para imam telah bersepakat bahwa tasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim, itu tidak termasuk rukun wudhu. Jadi istilahnya hanya suatu kesunahan saja. Jadi tidak sempurna seorang wudhu, tidak sempurna wudhu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Jadi maksudnya di sini adalah meniadakan kesempurnaannya. Jadi kesempurnaannya itu kalau misalkan di ininya itu sunnahnya lah, seperti itu. Sunnahnya kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan berarti kalau kita lupa membaca bismillahirrahmanirrahim maka wudhunya tidak sah. Bukan seperti itu. Tapi ini sunnahnya, kesempurnaannya. Karena para imam bersepakat, 4 imam mazhab ini bersepakat bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk dari rukun wudhu. Nah, kalau kita menganalisis lafadznya di sini, yuskar artinya adalah zikir, ialah menyebut sesuatu dengan lisan. Kemudian biisnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif, karena hadis ini diriwayatkan melalui jalur Ya'qub bin Salamah. Li Salamah tadi disebutkan daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Al-Bukhari berkata, Imam Bukhari berkata, beliau tidak pernah diketahui yang Ya'qub pernah mendengar hadis daripada ayahnya. Dan ayahnya tidak pernah diketahui menerima hadis daripada Abu Hurairah. Seperti itu. Kemudian nahuhu ini serupa dengan hadis Abu Hurairah di atas. Qala Ahmad la yusbatu fihi la yasbutu fihi syai'un. Hadis ini sama sekali tidak sabit, tidak kokoh. Ini karena di dalam hadis ini sanad-sanadnya masih dipertentangkan, masih dipertikaikan. Tetapi jalur-jalurnya saling menguatkan antara satu sama lain. Oleh itu Ibnu Abi Syaibah berkata, telah terbukti bagi kami bahwa Nabi SAW bersabda demikian. Jadi hadis ini ditetapkan dhaif ditetapkan dengan sanad yang dhaif, tapi masih bisa diambil
ini apa dijadikan pegangan hujah seperti itu. Karena jujur ini masih saling berkaitan dan saling menguatkan. Jadi oleh Ibnu Abi Syaibah telah terbukti, beliau mengatakan, telah terbukti bagi kami bahwa Nabi SAW telah berkata demikian. Maka ditetapkanlah bahwa hadis ini, dengan hadis ini, fikih hadisnya adalah disunnahkan bagi kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan wudhu, seperti itu. Fikih hadisnya adalah disyariatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak berwudhu. Sehubungan dengan itu, para ulama berbeda pendapat dengan masalah ini. Jadi ada perbedaan pendapat ya, masalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ahmad mengatakan bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah fardunya wudhu. Sama ada bagi yang ingat maupun yang lupa. Jadi kalau Imam Ahmad mengatakan membaca Bismillahirrahmanirrahim adalah fardunya wudhu. Jadi di sini ada perbedaan ya. Kalau kesepakatan ulama di sini, para imam telah bersepakat bahwa tasmiyah basmalah tidak termasuk rukun wudhu. Tapi kalau Imam Ahmad di sini berbeda pendapat bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari fardunya wudhu. Sama halnya itu ingat ataupun terlupa itu. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa membaca Bismillahirrahmanirrahim hanyalah sunat. Karena berlandaskan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan, "Man zakarallahu fi awwali wudu'ihi zahara jasaduhu. Wa idza lam yuzkar ismallahi lam har minhu illa mawadi'il wudu'i." Barang siapa yang menyebutkan nama Allah pada permulaan wudhunya, maka sucilah seluruh tubuhnya. Jika tidak menyebutkan nama Allah, maka tubuhnya tidak suci kecuali anggota-anggota wudhunya saja. Jadi kenapa para jumhur ulama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim hanyalah sunnah saja, tidak wajib, karena landasannya ini. Jadi kalau misalkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka seluruh tubuh kita itu menjadi suci. Nah, kalau misalkan kita tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, maka tubuh kita tidak suci kecuali anggota wudhunya saja. Nah, oleh sebab itu, maka kalau misalkan kita berwudhu pingin semua badan kita suci, hendaklah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin ribalin la yubda'u bihi bismillahi fahuwa aqta. Makanya kalau misalkan para ulama itu selalu ketika menulis kitab apa segala macam didahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mengambil keutamaan itu, gitu. Barang siapa yang berbuat kebaikan, la yubda'u fihi bismillah, yang mana tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka perkaranya tersebut, pekerjaannya tersebut terputus. Jadi terputusnya ini tidak dihitung ibadah seperti itu. Makanya Bismillahirrahmanirrahim ini begitu penting bagi setiap aktivitas pekerjaan, setiap mau memulai pekerjaan. Bahkan sunnahnya ketika kita ini ya makan itu ya, ada di dalam kitab
Sahih Muslim kalau tidak salah, kalau nggak Abu Dawud, di situ disebutkan kalau misalkan kita terlupa membaca Bismillahirrahmanirrahim pada waktu makan ini kan, kita langsung makan aja, kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan memuntahkan makanan kita tersebut. Jadi pada waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, setan nggak mau ikut. Pada saat kita makan itu pentingnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap semua perkara yang baik, yang bernilai baik itu, apalagi ini yang bernilai ibadah, maka senantiasa hendaknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Periwayat hadisnya adalah Sa'id bin Zaid ibnu Ammar bin Nufail al-Adawi, salah seorang sahabat yang telah mendapatkan kesaksian untuk masuk surga dan adalah seorang muhajir pertama. Beliau mengikuti semua peperangan kecuali perang Badar, dan Rasulullah SAW telah menetapkan bagian ghanimah rampasan perang bagi Sa'id bin Zaid ibnu Ammar bin Nufail al-Adawi. Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid ini berjumlah 38, dan antara orang yang mengambil riwayat hadis daripada Sa'id bin Zaid adalah Amr bin Hurayis, Awwah, dan Utsman al-Nahdi. Beliau meninggal dunia pada tahun 51 Hijriah, kemudian jenazahnya dibawa ke Madinah. Nah, itu penjelasan hadis nomor 49, 50, dan 51. Jadi di sini konteksnya dijadikan satu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman melihat nanti di videonya kok cuma 49, nah ini dijadikan satu di 49, 50, 51, nanti kita lanjut di 52. Itu. Karena semuanya sama. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari pengajian kitab hadis Bulughul Maram. Semoga ini bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita ke depannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.